Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah bifadlillahi wa rahmatihi wa ihsanih, kita bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang mutlak karena limpahan nikmat, rahmat dan ihsannya. Di pagi ini Allah mudahkan kita untuk berkumpul di rumahnya dalam majelis ibadah, dalam majelis ilmu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza marartum bi rawdatin min riyadil jannah farta'u fiha." Apabila kalian melewati taman dari taman-taman surga, singgahlah kalian di taman tersebut. Apa itu Raudatul Jannah ya Rasulullah? Apa taman surga yang dimaksud ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, majalisul dzikr, majalisul ilm. Majlis zikir, majlis ilmu. Ya, majlis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umpamakan dengan taman dari taman-taman surga. Ya, kita tahu mungkin di setiap rumah juga ada taman walaupun kecil. Bahkan para pejabat daerah atau pemimpin daerah, mereka bikin banyak taman-taman, bahkan dari RT, RW. Mereka bikin taman-taman. Ya, tujuannya apa? Untuk ketenangan, kebahagiaan, ketentraman, agar teduh, agar sejuk. Nah, demikianlah ketika Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membuat kitab namanya Riyadhus Shalihin. Apa artinya, Bang Felis, Riyadhus Shalihin? Atau ada yang tahu nggak ibu-ibu? Ini dapat hadiah nih kalau tahu nih. Arti dari Riyadhus Shalihin. Pak Didin? Riyadhus Shalihin, apa artinya? Nah, tape akang-akang lumayan Kang, dapat hadiah Kang. Silakan. Tape. Ya. Silakan. Tape Bang Felis. Taman orang-orang soleh. Barakallahu fiik. Riyadhus Shalihin adalah taman orang-orang soleh. Dan kalau kita lihat kitab tersebut, nggak ada gambar bunga, nggak ada gambar kolam ikan. Isinya hanya ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan bagi seorang soleh, seorang mukmin, bagi mereka ayat Al-Quran dan hadis Nabi itu sebagai penyejuk hati mereka. Itu yang membuat hati mereka tentram, hati mereka tenang, bahagia. Sebagaimana orang-orang pada umumnya mereka mencari taman tuh, untuk mereka bisa, apa istilahnya sekarang teh, healing sesaat gitu. Agar hilang penat mereka, hilang jenuh mereka, mereka pergi ke taman. Ya. Nah, Padahal penghilang penat, penghilang jenuh, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan itu ada pada majelis ilmu. Itulah yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan. Ya, bahkan beliau mengatakan raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Ya.
taman dari taman-taman surga. Ya, mudah-mudahan amal ibadah kita di pagi ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah limpahkan kepada kita kebahagiaan, ketentraman, ketenangan, ya, di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Nah, insya Allah kita masih akan melanjutkan kajian hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz ibn Jabal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan yang paling dapat menjadi sebab seseorang masuk surga dan bisa selamat dari neraka, yaitu rukun Islam yang 5. Ya, kita sebelumnya baru membahas tentang syahadat yang pertama, yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Ya, kita sudah membahas apa makna la ilaha illallah. Baik, karena itu ya, ini sudah disampaikan juga bahwasanya banyak dari guru-guru TPA atau anak-anak taman kanak-kanak, mereka diajarkan tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Dalam Masya Allah. Ini dapat hadiah nggak nih? Oh, ini mah cuma murojaah ya. Nah, tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam mencipta, menguasai, mengatur, memberi rizki. Nah, kebanyakan anak-anak TK itu, anak-anak TK, anak-anak SD, IT bahkan ya, ditanamkan oleh guru-guru mereka yang seperti ini. Ya, Allah satu-satunya pencipta, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menurunkan hujan. Itu lebih banyak disampaikan. Ya, dan sudah disampaikan pada pertemuan lalu bahwasanya apa? Orang-orang musyrikin Quraisy pun mereka tidak menyangkal bahwasanya Allah satu-satunya yang mencipta, yang menurunkan hujan. Tapi bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menanamkan kepada anak kecil tauhidul uluhiyah, tauhid al-uluhiyah. Rasulullah SAW berkata kepada Abdullah ibn Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah, ihfadillah yahfadka." Jagalah olehmu Allah, maka Allah akan menjagamu. Nah, ini ibu yang bisa jawab dapat hadiah nih. Akang-akang yang bisa jawab dapat hadiah nih. Apa maksud jagalah olehmu Allah, maka Allah akan menjagamu? Sebutin nama ibu tadi seperti yang dikatakan oleh Bang Felis. Yang mau menjawab, apa makna jagalah olehmu Allah, maka Allah akan menjagamu? Wah, kayaknya rendah hati. Gak mau ada yang jawab nih. Silakan. Apa maknanya? Silakan. Ihfadillah yahfadka. Jagalah olehmu Allah, maka Allah akan menjagamu. Ini apa maksudnya? Gak ada ibu-ibu, taluk ibu? Taluk lah. Nah, silakan bapak-bapak. Atau akang-akang. Ayo, silakan. Ayo. Nanti kalau salah dibenerin. Nggak ada ini? Benar nggak ada? Ya, silakan mau jawab nggak? Silakan. Silakan Kang, siapa yang mau? Ya udah Abdul Latif lah jawab. Jagalah olehmu syariat-syariat Allah, hukum-hukum Allah, maka Allah akan menjagamu. Allah nggak perlu dijaga, ya. Siapa yang bisa menjaga Allah? Allah yang memberikan penjagaan, perlindungan kepada hamba-hambanya. Tapi bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanamkan tauhid al-uluhiyah kepada seorang bocah nih, anak kecil, baru usia SD 8-9 tahunan. Ihfadillah yahfadka. Jagalah olehmu Allah, maka Allah akan menjagamu. Jadi apa itu tauhidul uluhiyah? Ibu yang tadi silakan dilanjutkan, Bu. Ya, ibu yang jawab tadi, yang tauhid rububiyah.
betul, betul. Itu kan tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah apa? Mendoakan Allah. Mana mendoakan Allah? Menunggalkan Allah dalam ibadah. Ya, menunggalkan Allah dalam ibadah. Jadi tauhid uluhiyah itu apa? Yang dilakukan oleh makhluk, oleh hamba, oleh kita. Apa yang kita lakukan dari ibadah, kita hanya persembahkan untuk Allah. Nggak ada sesajen kita berikan untuk makhluk. Ya, untuk nabi, untuk wali, untuk jin, untuk iblis, untuk malaikat. Nggak ada kita kasih. Kita hanya kasih sesajen kurban misalnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala nih. Ya, ada istilahkan mungkin kurban ya. Tidak ada yang bisa mendatangkan keselamatan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita bersyukur kepada Allah, maka akan Allah tambahkan nikmat tersebut kepada kita. Kita khawatir andaikan kita tidak bersyukur, Allah akan cabut nikmat tersebut dari kita. Ya, kita berikan apa yang kita bisa untuk Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, persembahan-persembahan. Salat, sedekah, puasa, ya. Nah, jadi afwan ini sedikit ya. Jadi maksudnya apa? Kebanyakan kesalahan dari guru-guru TK, dari sekolah-sekolah TK, SD, ini TK, IT, SD, IT, ya, adalah mengajarkan anak bagaimana memahamkan mereka Allah satu-satunya pencipta, Allah satu-satunya yang mengatur alam semesta. Itu udah betul, itu bagus, itu betul, itu harus. Tetapi porsinya yang harus lebih adalah bagaimana kita beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak kita beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ihfadillah yahfadka. Jagalah olehmu Allah. Bagaimana kita menjaga Allah? Jaga syariatnya, jaga hukum-hukumnya, jaga batasan-batasannya. Masuk waktu sholat, sholat. Ramadan, puasa. Uang sampai nisab, sampai haul, keluarkan zakatnya. Mampu untuk haji, umroh, tunaikan. Ya, itu kewajiban kita sebagai seorang hamba, dan kita lakukan itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita menjaga syariat Allah, misalnya larangan Allah nih. Kita sedang butuh uang. Ada tawaran riba. Ya, pinjol, bunganya sedikit, bunganya apa? Bunganya sedikit gitu ya, bunganya kecil. Bunganya kecil, kita sedang butuh uang nih. Kita tinggalkan itu. Kita menjaga syariat Allah, kita jaga batasan Allah. Ya, ada tawaran judi, ya, bahkan zina, kita tolak. Itu kita menjaga batasan Allah, kita menjaga hukum Allah, kita jaga syariat Allah, maka Allah akan jaga kita. Ya, kita berbuat terlebih dahulu. Kemudian Rasulullah melanjutkan hadisnya, wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta, memohon, berdoa, hanya berdoa kepada Allah. Jadi tauhid uluhiyah semua nih. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta pertolongan, minta tolong kepada Allah. Jadi perbuatan kita semua, ya, tanamkan kepada anak-anak kalau kita sakit, minta sembuhnya ke siapa? Ke Allah. Ya, selain Allah yang bisa menyembuhkan kita, tetapi yang paling ditanamkan kepada si anak adalah yang hanya bisa menyembuhkan kita adalah Allah. Mau dokter sehebat apapun, obat secanggih apapun, kalau tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan sehat, nggak akan sembuh tuh. Ya, kalaupun bisa sembuh, mereka hanyalah sebab. Kalaupun memang sembuh, mereka hanyalah sebab. Yang menyembuhkan pada hakikatnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, ditanamkan. Kalau misalnya kita dalam keadaan takut, ya takut karena apa? Ada mungkin ada bencana alam, ada ini, ada musuh, kita minta perlindungan kepada Allah. Jadi ini yang ditanamkan. Tauhid apa? Al-uluhiyah. Jelas ini ya.
Nah, berapa banyak orang lupa dari itu. Karena untuk tauhid rububiyah, lambat laun manusia pasti akan tambah yakinnya Allah itu satu-satunya pencipta yang mengatur alam semesta. Ya. Tetapi untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala tempat kembali kita, apapun keadaan kita, kita mendapat nikmat, kita ingat Allah. Kita dapat bala, musibah, kita ingat Allah. Nah, di situ tauhid uluhiyah. Jelas ini ya. Nah, baik. Ini sudah kita bahas pada pertemuan lalu. Kita bahas syahadat yang kedua, ya. Kita membahas syahadat yang kedua, apa itu? Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, kita bersaksi. Apa maksudnya bersaksi? Sudah disampaikan sebelumnya, yaitu apa? Mengilmui, meyakini, terucap apa yang kita ilmui dan kita yakini tersebut. Mempersaksikan isi hati kita kepada orang lain bahwasanya Muhammad Abdullahi wa Rasuluh. Bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Ya. Harus dipahami dulu. Sebagaimana sebelum seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia harus tahu dulu tuh artinya. Konsekuensinya, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi dengan ketika dia mengucapkan la ilaha illallah tersebut, dia nggak lagi datang ke tempat-tempat keramat, dia nggak ada pegang-pegang atau simpan keris-keris, jimat-jimat, tempat pusaka-pusaka lah yang ada isinya mendatangkan rizki atau apapun itu, nggak ada. Karena dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Jadi mereka yang melakukan hal itu semua tidak paham makna kalimat la ilaha illallah. Ya, ucapin la ilaha illallah. Ya, tetapi tidak mengerti konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Kalau mengucapkan la ilaha illallah tapi masih boleh pergi ke tempat-tempat keramat, kira-kira Abu Jahal akan mengucapkannya enggak? Akan mengucapkannya. Jelas ini? Kalau misalnya la ilaha illallah, ucapkan wahai Abu Jahal la ilaha illallah, tapi memang enggak ke tempat-tempat keramat, kuburan keramat Lata, pohon keramat Uzza, batu keramat mana, pegang jimat, datang ke dukun, silakan, enggak apa-apa. Ya. Abu Jahal akan dengan lapangnya mengucapkan la ilaha illallah. Tapi Abu Jahal tahu makna yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah tersebut melarang seseorang untuk mendatangi tempat-tempat keramat tersebut. Bahkan apa yang dimiliki dari sesembahan, tempat bergantung kepada selain Allah, jimat apapun itu harus dimusnahkan. Ya, itu konsekuensinya tuh. Ya, di rumah misalnya ada simpan-simpan tempat benda-benda pusaka yang bisa mendatangkan rizki ini dan itu, harus dihancurkan, harus dimusnahkan. Itu konsekuensi dari kalimat apa? La ilaha illallah. Ya. Nah, sekarang kita masuk asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Ya, kita bahas dulu nih. Muhammad atau Nabi dan Rasul dulu ya. Gak apa-apa lah, kita bahas dulu tentang Nabi Muhammad sekilas, nanti akan kita lanjutkan lagi. Nah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Muhammad yang mana yang jadi nabi dan rasul? Ya, banyak sekarang yang namanya Muhammad kan? Bahkan nama terbanyak di dunia sekarang adalah yang bernama Muhammad. Wa rafa'na laka dzikra, kata Allah, kami angkat penyebutanmu ya Muhammad. Nah, Muhammad yang mana? Kita harus tahu nama Nabi Muhammad. Siapa nama beliau? Nah, siapa nama Nabi Muhammad, Salman? Muhammad bin Abdullah bin Ibn Abdul Muttalib Ibn Abdul Latif, ya. Abul Qasim, betul. Muhammad Ibn Abdullah bin Abdul Muttalib Ibn Hashim Ibn Abdi Manaf. Ya, coba segini aja dulu.
Ya, sampai Ibnu Qusay, Ibnu Kilab, Ibnu Murrah, Ibnu Ka'ab, Ibnu Lu'ay. Ya, nah kita sampai sini aja dulu. Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf. Ya, ini nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita harus tahu. Inilah sosok Nabi Muhammad yang kita yakini beliau adalah utusan Allah. Muhammad ibn Abdullah bin Abdul Muttalib. Yang namanya Muhammad Abdullah saja banyak. Banyak yang namanya Muhammad ibn Abdullah. Ya. Nah, ketika kita sebut nasab Nabi Muhammad tadi yang 5 tadi, nggak ada itu kecuali hanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita maksud. Nah, kita harus tahu dulu arti dari Muhammad ya. Ini tanda cinta kayak gini. Nabi Muhammad itu wajib untuk kita cintai lebih daripada kita mencintai ibu kita yang melahirkan kita. Bahkan wajib untuk lebih kita cintai daripada nyawa kita. Kalau kita belum bisa mencintai Nabi Muhammad SAW lebih daripada nyawa kita, lebih daripada ibu kita yang melahirkan kita, kita masih bergelimang dalam dosa besar. Masih tipis iman kita. Ya, masih tipis iman kita, masih lemah. Karena Rasulullah SAW berkata, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Belum beriman salah seorang di antara kalian sampai aku dijadikannya sebagai manusia yang paling dia cintai daripada ayahnya, anaknya, manusia seluruhnya. Itu hak Rasulullah dari kita. Ya, kalah siapapun manusia, ayah kita, anak istri kita, ya, ibu kita. Bahkan Allah menyebutkan surat Al-Ahzab, An-Nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi harus lebih didahulukan oleh kaum mukminin daripada nyawa mereka. Ini hak Rasulullah dari kita sangat besar. Dan itu dibuktikan oleh kaum muslimin yang hidup di zaman Nabi SAW. Siapa mereka itu? Para sahabat ya. Para sahabat-sahabat Nabi. Kita nggak terpilih. Karena memang kadar iman kita jauh bandingannya dengan mereka. Kita nggak ada apa-apanya bandingan dengan mereka itu. Ya. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah kita menjadi muslim di zaman sekarang ini. Entah bagaimana kalau seandainya kita berada di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tipisnya iman yang kita miliki ini, mudah kita kesandung jatuh, mudah kita untuk bergelimang dalam maksiat, mencari udur-udur, inilah darurat lah, nggak ada jadi pinjam uang ke bank macam-macam. Mereka para sahabat 3 tahun di boykot, nggak ada yang mereka makan kecuali rumput. Bayi mereka, anak-anak mereka nangis. Nggak ada yang dimakan. Mereka nggak berkata ini udah sampai darurat ya Rasulullah, udah bikin aja kesepakatan baru lagi dengan orang-orang musyrik. Enggak Rasulullah. Para sahabat disiksa, diadab. Apa? Karena uang. Karena pekerjaan. Karena rumah mereka disita, diambil. Enggak. Karena mengucapkan la ilaha illallah. Karena mereka menjadi muslim, mereka itu disiksa. Dibakar, ditusuk. Ya. Kemudian mereka datang kepada Nabi dan berkata, ya Rasulullah, ala tastansir lana, ala tad'u lana. Ya Rasulullah, sudah seperti ini keadaan kita sekarang ini. Berdoalah ya Rasulullah. Sampaikan kepada Allah agar menurunkan pertolongannya kepada kita. Kita sudah sampai seperti ini nih, diazab kita ini oleh mereka orang musyrikin Quraisy. Apa kata Rasulullah? Orang sebelum kalian ditanam setengah badan. Kemudian digergaji kepala mereka, terbelah 2. Sedikit pun mereka tidak goyah dari la ilaha illallah. Orang sebelum kalian ditanam setengah badan, kemudian disisir dengan sisir besi yang tajam. Lepas kulit kepala mereka dari tengkoraknya, sedikit pun mereka tidak goyah dari la ilaha illallah. Kalian terlalu tergesa-gesa, kata Nabi. Ya, kalian terlalu tergesa-gesa, kata Rasulullah SAW. Kita bisa menanggung seperti itu di zaman Nabi SAW. Melihat keadaan iman kita, gak mungkin. Ya.
Mereka para sahabat Muslim terpilih. Dari sekian banyak anak Adam, Allah pilih nih yang paling kuat-kuat imannya, nih jadi sahabat Nabi Nuh, sahabat Nabi Musa, sahabat Nabi Isa. Yang paling kuat imannya sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah kita sekarang, dulu untuk baca Al-Quran, surat Ar-Rahman dipukuli mereka. Kita sekarang kapan saja bisa baca surat Ar-Rahman. Kapan saja kita bisa membaca Al-Quran. Himmah, semangat yang gak ada. Lemah, malas, banyak godaan. Ya. Bisa jadi pengikut Abu Jahal kita, naudzubillah. Ya. Nah, mereka sudah buktikan, mereka para sahabat, dengan nyawa mereka lebih mencintai Nabi daripada nyawa mereka. Ketika perang Uhud, kaum muslimin pada saat itu mengira sudah menang, tidak bersenjata mereka sudah masukkan pedang mereka di sarungnya, udah mereka letakkan panah, tombak, udah dikumpulin tuh. Dikira udah menang. Tiba-tiba datang serangan mendadak dari kaum musyrikin, menyerang Nabi SAW. Yang mereka tuju adalah Muhammad. Ya, apa yang mereka lakukan? Mereka melindungi Nabi SAW. Nahri duna nahrik ya Rasulullah. Leherku sebagai tameng untuk lehermu ya Rasulullah. Wa sodri duna sodrik ya Rasulullah. Dadaku sebagai tameng untuk dadamu ya Rasulullah. Mereka tangkis dengan tangan, dengan leher, dengan dada mereka. Meninggal ini ditambah lagi sama yang lain. 70 sahabat meninggal pada saat itu untuk melindungi tubuh Nabi Muhammad SAW. Ya, ada pedang yang ada melayang ke arah Nabi, ditangkap. Orang ngelihat main bedog kayak gitu, kita kan menjauh ya. Ya, ini ada bedog misalnya melayang ke Nabi SAW, ditangkap oleh sahabat tersebut, putus jari Thalha bin Ubaidillah. Seperti itu mereka para sahabat. Ya, nah seperti itu seharusnya cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, lebih daripada nyawa kita, lebih daripada ibu kita, lebih daripada ayah kita. Kalau belum bisa seperti itu, kata Rasulullah, la yu'minu. Lemah iman kalian, tipis iman kalian itu. Ya, kita bisa bersaudara, kita tidak melihat ras, kita tidak melihat bahasa, kita tidak melihat warna kulit, kita tidak melihat suku, kita bersaudara karena kalimat la ilaha illallah. Siapa yang bersaudarakan kita? Sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Muhammad apa sih? Kita pelajari dulu biografi beliau ya, atau arti dulu. Muhammad apa artinya? Apa arti Muhammad? Jangan nggak tahu juga nih arti Muhammad. Apa yang arti Muhammad? Ibu-ibu apa arti Muhammad? Ibu-ibu nggak ada yang tahu arti Muhammad? Oh ya, akang-akang. Silakan. Mau jawab? Silakan. Ayo tuh. Gak apa-apa nanti kalau salah dibenerin. Mangga. Orang yang terpuji. Tambahin dikit lagi. Yang terpuji, oke, dapat hadiah ya. Yang terpuji, yang disertai dengan kecintaan dan pengagungan. Muhammad itu diambil dari kalimat hamida yahmadu. Hamida artinya pujian yang disertai dengan kecintaan dan pengagungan. Bukan terpuji begitu saja. Ya, kalau terpuji begitu saja nggak ada pengagungan, itu namanya madaha, bukan hamida, namanya madaha. Seperti misalnya nih, ada lawan tanding, jago lari misalnya, lawan tanding lari nih. Oh, dia ini jago nih, larinya cepat. Nah, kita kan muji dia tuh. Padahal kita lawan dia nih. Kita muji dia, tapi nggak ada kecintaan kita kepada lawan tersebut, musuh tersebut. Jelas ini ya? Ini namanya madaha. Kalau kita memuji, kita puji ibu kita puji ayah kita, ya,
kita puji guru kita, karena di sana pujian yang apa namanya, yang terselip pengagungan dan apa, kecintaan. Nah, Rasulullah SAW adalah Muhammad yang selalu terpuji tutur kata dan perilaku oleh penduduk bumi dan penduduk langit dengan pujian yang disertai dengan pengagungan dan kecintaan. Di sini ya. Nah, kalau sudah masuk alif dan lam pada kalimat hamd, alhamdu, sama tuh. Ya, alhamdulillah asal kata ya hamidah tadi. Itu nggak boleh kecuali hanya untuk Allah. Arti alhamdu adalah semua pujian yang disertai dengan pengagungan dan kecintaan hanya milikmu ya Allah. Khusus untuk Allah. Nggak boleh alhamdu li nabiyyina Muhammad, untuk Nabi Muhammad. Alhamdu untuk ustadz, untuk orang tua, nggak bisa. Alhamdu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Muhammad adalah yang terpuji setiap tutur kata dan perilakunya oleh penduduk langit dan penduduk bumi dengan pujian yang sertai dengan pengagungan dan kecintaan. Itu artinya. Ya, Muhammad. Taib. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau untuk lahir pasti tahun apa? Tahun gajah. Harinya hari Senin. Dan tidak ada kesepakatan dari para ulama sejarah tentang tanggal dan bulan lahir Nabi Muhammad. Nggak ada yang sepakat. Ulama sejarah yang jago-jago sejarah khilaf semuanya. Jangankan untuk tanggal lahir, tanggal meninggal. Mana yang harusnya lebih akurat, tanggal lahir atau tanggal meninggal? Mana yang harusnya lebih akurat, tanggal lahir atau tanggal meninggal? Gimana? Mana yang harusnya lebih akurat, tanggal lahir atau tanggal meninggal? Tanggal meninggal harusnya yang lebih akurat kan? Ya, yang harusnya lebih akurat itu tanggal meninggal. Pun tanggal meninggal Nabi SAW diperselisihkan. Gak ada kesepakatan di antara para ulama sejarah. Apalagi tanggal lahir. Tanggal meninggal saja diperselisihkan. Ada yang mengatakan tanggal 9, 10, 11, 12, 13, Rabiul Awal. Kalau bulannya pasti Rabiul Awal Rasulullah meninggal tuh. Kalau tahunnya pasti 11 Hijriah. Harinya pasti Senin. Untuk tanggalnya ulama khilaf. Yang pasti dari lahir Nabi SAW adalah hari lahir beliau dan tahun lahir beliau. Untuk tanggal dan bulan nggak ada kesepakatan di antara para ulama. Di antara ulama ada yang mengatakan lahirnya bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan? Karena Rasulullah pertama kali turun wahyu bulan apa? Bulan Ramadan kan ada dari nuzul wahyu, nuzulul Quran. Ya, bulan Ramadan kan, inna anzalnahu fi lailatin. Oh, yang dapat surat Dukhan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundzirin. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairum min alfi syahr. Lailatul qadar di mana? Di bulan apa? Di bulan Ramadan tuh. Nah, jadi ketika turun wahyu kepada Nabi SAW pertama kali di malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Nah, genap Rasulullah berumur 40 tahun. Berarti apa? Rasulullah lahir di bulan Ramadan. Itu kata sebagian ulama seperti itu. Jadi tidak ada kesepakatan. Tidak ada kesepakatan di kalangan para ulama untuk tanggal dan bulan lahir Nabi Muhammad SAW. Siapapun ulama nggak akan bisa mengatakan sepakat. Pasti nggak bisa. Ya. Yang sepakat hanya hari, karena Rasulullah mengatakan dzalika yaum wulidtu fihi. Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan puasa Senin?" Dzalikal yaum wulidtu fihi. Itu hari aku dilahirkan. Kemudian kesepakatan para ulama untuk lahir Nabi itu di tahun gajah. Ketika apa? Abraha
membawa pasukan bergajah dan puluhan ribu pasukan dia mau menghancurkan Ka'bah. Allah kirim burung yang berbondong-bondong membawa api, membawa batu dari neraka, melempari mereka sampai mereka itu bagaikan daun yang dimakan oleh ulat. Surat Al-Fil. Nah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau lahir. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau lahir di Makkah. Ya, Makkah adalah negeri yang paling dicintai oleh Allah. Negeri yang berberkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau terusir dari Makkah, beliau mengatakan, andaikan kaummu tidak mengusirmu, aku tidak akan pergi darimu. Engkau adalah ahabbul buqa' ilallah. Engkau adalah negeri yang paling dicintai oleh Allah. Makkah. Ya. Dan diambil dari kalimat apa? Bakkah. Ya, diambil dari kalimat Bakkah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul sadaqallah, fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin." Ya, bi Bakkah, Bakkah. Kenapa? Karena tempat menangis di sana itu. Tempat menangis, Bakkah artinya nangis. Ya, tempat orang nangis di Mekah itu. Ya, bisa nangis karena takut kepada Allah, nangis karena rindu kepada Allah, nangis karena banyak dosa yang dilakukan, perintah Allah nggak dikerjakan, yang dilarang justru itu yang dikerjakan. Nikmat Allah tidak disyukuri, nggak sempurna juga kita dalam beribadah kepada Allah. Ya, kita nangis di situ. Dan mudah seseorang untuk menangis di Makkah dibanding di negeri-negeri lain. Ya, karena itu dinamakan Makkah dengan Makkah, ya. Nah, Rasulullah lahir di Makkah, di negeri atau ya di negeri terbaik yang paling berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dari seorang ibu dan ayah. Nama ayah beliau siapa? Abdullah ibn Abdul Muttalib. Nama ibu beliau? Nama ibu beliau? Nama ibu beliau Aminah binti Wahab Az-Zuhriyah binti Wahb bin Wahabi dengan binti Wahab. Ya. Nama ibu Rasulullah apa? Aminah, bukan Aminah. Aminah binti Wahbin binti Wahab Az-Zuhriyah itu nama ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Ana ibnu Dhabihatain." Aku ini putra dua orang yang disembelih. Dua orang disembelih. Maksudnya siapa Bang Feris? Dua orang disembelih. Yang disembelih ya. Nah, Kang Rama nggak ada nih. Ya. Salman. Iya, jazakallah khair. Betul. Satu lagi. Nama Ismail. Jadi dari kata Rasulullah, aku ini putra yang disembelih, dua yang disembelih. Nabi Ismail alaihi salatu wassalam ketika beliau mau disembelih, ya, dimimpikan oleh Allah Nabi Ibrahim, dan mimpi para nabi itu adalah wahyu. Ya bunai, inni ara fil manami anni adbahu. Fanzur madza tara. Wahai putraku, aku melihat dalam mimpiku, aku diperintahkan oleh Allah untuk aku menyembelihmu. Bagaimana menurutmu? Kata Ismail, ya rahmukallah. Kata Ismail, yang tahu ayah beliau adalah nabi dan mimpi itu adalah perintah dari Allah. Ya abatif alma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda, tunaikan apa yang Allah perintahkan kepadamu dan kau akan dapatkan aku orang yang sabar. Ya. Mau aku sembelih. Nah, ketika mau disembelih,
wa fadainahu bidzibhin adzim. Kami ganti dengan sesembelihan yang besar, ya, diganti. Baik, ini satu, Nabi Ismail. Yang kedua adalah Abdullah, ayah Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Abdul Muttalib, jadi panjang lagi ceritanya, nggak apa-apa ya. Jadi kayak gini, Abdul Muttalib itu putra siapa tadi? Nama ayahnya siapa? Hashim. Hashim melakukan perjalanan dagang dari Mekah ke Syam. Itu singgah di Madinah, dulu namanya Yathrib, Madinah ini. Madinah itu namanya Yathrib. Ya, Yathrib itu artinya keburukan. Karena ada wabah, namanya wabah Yathrib. Ayah Nabi Muhammad meninggal karena wabah tersebut. Ibu Nabi Muhammad meninggal karena wabah tersebut. Nanti akan kita ceritakan. Kemudian kakek Rasulullah SAW nih, Hashim, pun meninggal karena wabah itu. Nah, karena Hashim ini sering dagang ke Syam, singgah di Yathrib, ketemu dengan seorang wanita, namanya Salma. Menikahlah Hashim dengan Salma. Salma mempersyaratkan, kalau seandainya nikah nanti, boleh saya dibawa ke Mekah, tapi untuk melahirkan, bawa saya ke kampung. Ya, bawa saya ke kampung, kembali ke Yathrib. Ya, dipenuhi oleh Hashim, ya boleh nikah, dibawa ke Mekah. Nah, ketika sudah mulai dekat persalinan, dibawa ke Yathrib, Madinah sekarang namanya, Yathrib. Meninggal Hashim karena tadi apa? Demam tadi itu. Ya itu Abu Bakar sampai nangis-nangis, Bilal bin Rabah nangis karena wabah Yathrib. Ya, pertama datang mereka ke Madinah sakit semuanya. Ya sampai meninggal itu. Coba. Kemudian kenapa ada syariat ketika kita umroh memperlihatkan lengan kanan? Ya, itu ketika orang-orang musyrikin Quraisy bilang, yuk kita lihat yuk umrohnya Muhammad dan kawan-kawannya. Paling dia sudah peot. Karena wabah Yathrib, itu kata mereka. Karena wabah Yathrib. Rasulullah enggak. Ayo Rasulullah diwahyukan oleh Jibril. Mereka bilang seperti itu. Buat ittiba namanya. Al-ittiba, memperlihatkan lengan kanan. Bahkan bukan jalan tawafnya. Lari-lari kecil untuk memperlihatkan kaum muslimin nggak ada kena wabah Yathrib. Dan Rasulullah sudah doakan agar pindah wabah Yathrib itu ke Juhfah. Intinya menikahlah atau lahirlah dari Salma ini anak Hashim namanya Syaibah. Syaibah ini artinya aki-aki. Bayi dinamain aki-aki. Kenapa? Karena kita tahu kan ada anak biasanya sudah ada ubannya di sini gitu ya. Ada beberapa, mungkin teman kita dulu ada punya uban dikit dia di sini kayak gitu. Nah, ada seperti itu pas lahir. Makanya dinamai Syaibah. Ada yang mengatakan namanya Amr. Ya, julukannya Syaibah. Nah, dia besar di Yathrib. Anak Hashim ini dijemput sama pamannya, abang dari Hashim, namanya Muttalib. Dijemput tuh ke Yathrib dari Mekah. Ini penerus suku ini. Ini orang suku kami ini. Kan nasab itu ke bapak ya, bukan ke ibu. Kalau ke ibu itu namanya apa? Kalau ke ibu tuh orang Minang. Ya. Diambillah Syaibah tersebut oleh sang paman Muttalib ini. Nggak mau Salma, nggak bisa. Biar dia tinggal di sini bersamaku. Kata Muttalib, ini maksudnya ini anak dari kepala suku, dari besar. Maksudnya dia ini suku kami. Enggak, bukan artinya kami akan memutus hubungan, enggak. Nanti boleh juga dia pulang kampung suatu waktu. Lapanglah hati Salma. Diizinkan Syaibah ini untuk pergi ke Mekah, duduk di belakang Muttalib. Ya, perjalanan 435 km untuk sekarang nih. Kalau dulu mah kan muter-muter jalan itu, terjal, muter cari jalan lain, ada lembah, turun, naik,
Sehingga membutuhkan waktu lebih dari 10 hari. Dingin, debu, panas, mereka tempuh. Jadi kucel, kulehe, caludi, budak teh. Perjalanan dari Yasrib ke Mekah itu. Wah, masuk aja pintu Mekah, langsung orang-orang Mekah bilang, Muttalib beli budak. Nih budaknya si Muttalib baru nih. Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Apa artinya? Budaknya si Muttalib nih. Ini budaknya Muttalib nih. Jelas itu? Ya. Nah, jadilah nama tersebut sampai kepada kakek Nabi yang asalnya namanya Ammar, julukannya Syaibah. Jadinya yang lebih dikenal adalah Abdul Muttalib. Budaknya si Muttalib. Ya dikira itu budaknya, padahal itu keponakannya mau dijemput dari Yasrib. Bukan budaknya, itu keponakannya kan. Cuman dikira itu adalah budaknya Muttalib. Nah, Abdul Muttalib, ya, Abdul Muttalib ketika beliau besar di Mekah kemudian beliau dimimpikan oleh Allah ketika tidur di Hijr, gali Barrah, ya, Barrah ini dia terjaga, gali kebaikan, gali lagi ke kebahagiaan, seperti itu, nama-nama untuk Zam-Zam. Ya, bingung apa maksudnya. Kemudian dalam mimpinya dilihat nggak jauh dari Ka'bah tersebut ada sarang semut, ada ini dan itu. Sampai Allah perlihatkan pada saat dia terjaga di hari yang ketiga, burung datang ke dekat tempat dia tidur. Kemudian seperti menuntun dia ke tempat itu untuk digali. Dia gali. Orang-orang menertawakan, ngapain kau Abdul Muttalib? Aku mau gali aja ini. Digali ternyata keluar apa? Air Zam-Zam. Zam-Zam terkubur ratusan tahun oleh suku Khuza'ah. Suku Khuza'ah ini suku yang mengambil alih pemerintahan di Makkah. Jahat. Ya, suku yang keturunan Nabi Ismail, orang-orang Quraisy itu sampai mereka keluar dari Makkah karena mereka dizolimi. Ya, kenapa Quraisy dikatakan Quraisy? Karena Quraisy ini dia yang menyatukan suku-suku Quraisy, ya, yang berpencar-pencar kembali lagi ke Mekah untuk mengalahkan Khuza'ah. Nah, karena jahatnya Khuza'ah ini, sumur Zam-Zam ditutup, ya, sampai nggak terlihat lagi ratusan tahun. Nah, Abdul Muttalib yang pertama kali mendapatkan kembali air Zam-Zam. Orang-orang Quraisy yang lain nuntut, ya Muttalib, ya Abdul Muttalib, ini air punya kita semua, bukan hanya milik engkau. Kita ini keturunan Nabi Ismail juga. Ya, bukan hanya engkau keturunan Nabi Ismail. Nah, enggak, ini punya aku. Kata Abdul Muttalib. Allah mimpikan kepadaku, berarti Allah ingin memberikan ini untukku. Oh, enggak bisa. Nah, pada saat itu Abdul Muttalib baru punya cuman satu anak laki-laki, namanya Harith. Makanya beliau bernazar, kalau aku punya 10 anak laki-laki, akan kusembelih satu. Ya maksudnya kalau ada 10 anak laki-laki, dilawan itu semua tuh. Orang semua Quraisy itu akan dilawan oleh Abdul Muttalib. Tapi karena beliau cuma berdua, ya akhirnya beliau berhukum ke dukun lah intinya. Ya, nah karena sebab Zam-Zam itu ditemukan oleh Abdul Muttalib, dia dijadikan kepala suku. Ya, kepala suku di Makkah. Baik. Lahir Abdullah, udah ada 10 anak laki-laki Abdul Muttalib, semuanya 17 ya, anak Abdul Muttalib semuanya 17, 7 perempuan, 10 laki-laki. Nah, udah sempurna 10, bikin undian. Ya, siapa di antara mereka yang 10 ini yang disembelih ini, yang dibunuh. Karena udah nadar kepada Allah, kalau aku punya 10 anak laki-laki akan kubunuh satu. Yang keluar namanya selalu siapa? Abdullah ini. Padahal Abdullah yang paling dicintai oleh Abdul Muttalib. Ya, akhirnya sudah tebus aja dengan unta. 10 ekor unta ya Allah atau Abdullah? Abdullah. 20 ekor unta atau Abdullah? Abdullah.
sampai 100 ekor unta barulah yang keluar unta. Nama unta. Nah, jadi ditebus Abdullah itu dengan 100 ekor unta. Dan kemudian menjadi hukum pada saat itu. Apabila seseorang membunuh saudaranya muslim, maka diganti dengan 100 ekor unta. 3 miliar, 4 miliar. Ya, satu nyawa itu 4 miliar. Baik. Nah, di sini Rasulullah SAW mengatakan ana ibnu dhabihatain, aku ini putra dua yang disembelih. Ya, kata Rasulullah SAW, wulitu minan nikah walaysa minas sifah. Aku terlahir dengan pernikahan, bukan dengan perzinahan. Bagaimana dulu orang-orang jahiliyah mereka banyak berzina. Ya, tetapi Rasulullah SAW memang sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ayah beliau, bagaimana ibu beliau, bagaimana kakek beliau. Ya, nasab terbaik itu ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di umur 6 bulan di kandungan, ya, Abdul Muthalib nyuruh Abdullah, ya Abdullah pergi sana ke Yathrib, ambil bagian kurmaku dari Bani Najjar, beliau dari Bani Najjar, ambil bagian kurmanya. Abdul Muthalib kan orang sana asli ya, orang Yathrib. Nah, ketika Abdullah pergi ke Madinah mau mengambil bagian kurma ayahnya dari keluarganya, meninggal ayah Rasulullah SAW di sana. Jelas ini? Ya, kena huma Yathrib. Lahir Rasulullah SAW dalam keadaan yatim. Ya, di saat Rasulullah umur 6 tahun dibawa oleh ibu beliau, yuk kita silaturahim ke nenek-nenekmu yang ada di Yathrib. Ya, pergi ke sana. Pas pulang hari itu Aminah sakit. Di perjalanan antara namanya Batha ya, antara Abwa, antara Madinah sama Mekah, meninggallah ibu Rasulullah SAW di perjalanan. Karena huma Yathrib, karena wabah Yathrib. Nah, ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau lahir dalam keadaan yatim, yatim asli. Yatim itu apa artinya? Yang ayahnya sudah tidak ada. Ya, yang ayahnya sudah tidak ada. Yang memberi dia nafkah, yang melindungi dia, itu enggak ada. Itu artinya yatim. Anak yatim itu sampai kapan dikatakan yatim? Sampai dia balik. Baliknya umur 13 tahun, udah enggak dikatakan anak yatim lagi. Jelas ini? Ya. Masa aki-aki yatim gitu? Ya. Oh ya, kakek-kakek kan paling bapaknya udah meninggal, ya enggak? Yatim itu kapan? Kapan seseorang itu dikatakan yatim? Apabila sebelum balik. Ya. Sebelum balik maka dikatakan anak yatim. Nah, itu kalau kata sebagian ulama ya, Al-Qurtubi kalau Anda nggak salah, yatim itu kalau nggak ada bapak. Ya, nggak ada bapak untuk manusia. Kalau untuk binatang, yatim itu kalau nggak ada ibu. Ya, karena yang memberi makan anak kalau binatang kan ibunya ya, induknya. Nah kalau manusia bapaknya tuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan yatim. Kemudian beliau disusui di Bani Sakif selama 2 tahun, dikembalikan lagi ke ibunya. Tapi orang-orang Bani Sakif yaitu Halimah Sa'diyah meminta mohon agar biarkan Muhammad untuk kami asuh, ya, karena berkah. Yang lain kambingnya peot-peot, kurus-kurus, susu dari untanya nggak ada. Kalau keluarga Halimah Sa'diyah, kambingnya besar-besar, air susunya banyak. Berkah dengan adanya Rasulullah SAW di rumah mereka itu. Nah, kemudian sampai umur 4 tahun. Ketika Rasulullah di umur 4 tahun, ada 2 orang yang membelah dada Nabi SAW, dilihat oleh teman-teman Nabi Muhammad SAW pada saat itu. Ya, dibelah dada Nabi SAW, dikeluarkan jantungnya, dicuci dengan air zam-zam, kemudian dimasukkan lagi, ditempel di belakang punggung, lurusan jantung, berarti kan jantung di sini nih.
Jantung kan di sini. Nah, berarti di punggung, di belakang jantung, bukan di pas punggung ya, di belakang jantung, tembusan punggung belakang itu dibuat stempel kenabian. Ada stempel kenabian. Ya, dengan ini tanda kenabian. Semua nabi ada seperti ini. Hasutan-hasutan iblis, syaitan itu datang dari situ. Ya, itu ditutup. Tidak bisa lagi terkena hasutan-hasutan iblis, syaitan, dan kotoran-kotoran hati. Nabi SAW sudah dibersihkan di saat Rasulullah berumur 4 tahun. Jelas insya Allah. Nah, kemudian dikasih tahulah ke ibunya. Ya, ke Halimah Sa'diyah tuh Muhammad tadi ada yang belah perutnya, ada yang belah dadanya, kemudian jantungnya dikeluarkan. Lari Halimah menuju Rasulullah SAW pada saat itu dalam keadaan pucat. Langsung dibawa ke Mekah, dikembalikan ke Aminah. Ya. Nah, bersama Aminah bukan Aminah. Aminah, A-nya yang panjang. Ya, kalau beda artinya, beda Aminah, beda Aminah. Nah, kemudian diasuh oleh Aminah 2 tahun, meninggal sang ibu. Ya, diasuh oleh sang kakek Abdul Muthalib 2 tahun, meninggal Abdul Muthalib. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diamanahkan oleh Abdul Muthalib agar diasuh oleh sang paman. Siapa? Kenapa Abu Thalib? Kenapa enggak ke Abu Lahab? Kenapa enggak ke paman Rasulullah pada saat itu masih ada? Ya, nama paman Rasulullah ada Zubair, ada Haris, ya, ada 10. Tapi ketika Rasulullah menjadi nabi, paman Rasulullah hanya 4 yang tersisa. Ya. Hanya Abu Lahab, Abu Thalib, Hamzah, Abbas. 2 masuk Islam, 2 dalam keadaan kufur. Ya, 4 yang tersisa dari paman Nabi SAW. Nah, kenapa nggak ke Abu Lahab? Kenapa nggak ke yang lain? Kenapa Abdul Muthalib mengamanahkan Rasulullah itu diasuh oleh Abu Thalib, namanya Abdul Manaf? Kenapa? Karena Abu Thalib adalah saudara kandung Abdullah, ayah Rasulullah SAW. Jadi Abu Lahab, Hamzah, Abbas, Zubair, Harith itu saudara seayah. Saudara seayah. Yang saudara kandung hanya Abdullah dan Abu Thalib. Ya, nah diasuhlah Rasul. Jadi semakin tinggi sayangnya Rasulullah Abu Thalib itu kepada Rasulullah SAW. Nah, diasuhlah Rasulullah SAW oleh Abu Thalib. Ya. Sampai beliau berumur 25 tahun, ya, dinikahkan dengan seorang wanita yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Kemudian di saat umur 40 tahun, beliau diangkat menjadi nabi. Dengan apa? Dengan apa Rasulullah diangkat menjadi nabi? Dengan 5 ayat pertama di surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insan ma lam ya'lam. Ya, di Gua Hira. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah lagi balik lagi ke Gua Hira. Napak tilas kah? Atau nyuruh sahabat beliau coba ke sana sholat kayak di sana 2 rakaat duha atau tahajudan. Ya, coba kalian lihat bagaimana dulu saya pertama kali turun wahyu. Pergi kalian ke Gua Hira. Nggak ada Rasulullah menyuruh sahabat beliau atau beliau kembali ke Gua Hira. Nggak ada. Jelas ini ya. Jadi jangan sampai dikeramatkan Gua Hira. Ya, ada orang ngambil batunya dijadiin batu ali. Ya, dijadiin macam-macam. Ya, yang di Uhud gitu juga diambil batu-batunya dijadiin batu ali di Indonesia. Nah, 2 pekan setelah itu Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Dengan apa Rasulullah diangkat menjadi Rasul? 5 ayat pertama di surat
Di surat apa? Enggak, itu nabi tadi. Diangkat menjadi nabi dengan 5 ayat pertama di surat Al-Alaq. 2 pekan setelahnya, 2 minggu setelahnya, Rasulullah diangkat menjadi rasul. Ya, dengan apa? Ibu-ibu jawab, ibu dapat hadiah. Al-Isra salah. Nah, dengan 5 ayat pertama di surat Al-Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir. Jadi 7 itu. Ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 7 ayat. Dengan itu Rasulullah diangkat menjadi rasul. Ya, ada diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi rasul, ya. Taib. Nah, mulailah Rasulullah berdakwah di Mekah. Ya, di tahun-tahun pertama Rasulullah berdakwah sembunyi-sembunyi, hanya pada orang-orang dekat beliau, teman-teman dekat beliau, keluarga dekat beliau saja. Ya. Nah, ketika ada perintah dari dari Allah Subhanahu wa taala agar Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan secara terang-terangan, barulah Rasulullah mendapatkan tekanan di sana. Mendapatkan perlawanan. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Ucapkan oleh kalian, la ilaha illallah, kalian beruntung. Tinggalkan ini semua. Rasulullah mengatakan, tinggalkan ini semua nih, tinggalkan patung-patung ini, berhala ini. 360 berhala di sekeliling Ka'bah. Ada berhala besar, namanya Lata, Uzza, Mana. Tinggalkan itu semua. Kira-kira mana yang lebih berat? Mengajak orang untuk silaturahim, untuk jujur, atau mencegah orang dari kesyirikan, dari kemaksiatan. Jangan syirik, itu jimat, tinggalkan. Itu sesajen-sesajen untuk para wali, untuk para nabi, buang. Jangan dilakukan. Mana yang lebih berat? An-nahyu anil munkar atau al-amr bil ma'ruf? Mana yang lebih berat? Mengajak orang pada kebaikan atau mencegah orang dari kemungkaran? Mana yang lebih berat? Mencegah dari kemungkaran lebih berat. Kenapa? Kenapa mencegah kemungkaran lebih berat? Karena resiko ada di situ. Resiko ada di situ. Kalau hanya ngajak, yuk sholat, puasa, bakti sama orang tua ya, jujur dalam berbicara, amanah dalam bermuamalah, orang nggak tersinggung kan? Ya. Tapi kalau seandainya nggak boleh riba, nggak boleh judi, nggak boleh minum khamar, nggak boleh sedang minum khamar, jangan minum khamar di sini. Ya, sedang judi ini hancurin ini, nggak boleh di sini. Mereka tersinggung nggak hati mereka? Tersinggung lah. Apalagi Rasulullah mengatakan yang sudah ratusan tahun bapak mereka bikin berhala tersebut di sekeliling Ka'bah, hancurkan ini semua, tinggalkan ini semua. Jadikan Allah satu-satunya yang kalian ibadahi. Jangan kalian percaya ini semua hanya cerita-cerita, dongeng-dongeng yang dibikin oleh bapak-bapak kalian, kakek-kakek kalian. Ini nggak ada benar-benarnya ini. Sesat ini semua. Marah nggak mereka? Marah tuh. Kalau cuma Rasulullah ngajak, ayo jujur ya, jujur dalam berbicara, sambung silaturahim. Kira-kira Rasulullah diperangi nggak? Enggak. Seperti itulah. Dai, ustadz, ulama yang paling disukai oleh kaum muslimin, oleh orang-orang, itu yang hanya beramar ma'ruf. Jelas itu? Ustadz, ulama, dai yang disenangi oleh orang-orang yang hanya beramar ma'ruf. Kalau yang an-nahyu anil munkar, yang mencegah dari kemungkaran, ini syirik, ini maksiat, yang seperti ditinggalkan, ini riba, oh ini mah keras. Dia itu nggak suka tuh ustadz-ustadz yang seperti itu. Ya, para nabi mereka itu diusir, dibunuh karena an-nahyu anil munkar. Karena mereka mencegah umat mereka dari kemungkaran, mengatakan kepada umat mereka, ya, apa kata Nabi Ibrahim? Nah, gimana kata Nabi Ibrahim?
walaqad atayna Ibrahim rusydahu min qablu wa kunna bihi alimin idh qala li abihi wa qaumihi ma hadhi tamathilu allati antum laha akifun. Kata Nabi Ibrahim kepada ayahnya, kepada familinya, kepada kerabatnya, orang-orang di sana, ma hadhi tamathilu allati antum laha akifun. Apa berhala-berhala yang kalian semedi di depannya ini? Ya, ngapain kalian di sini? Kata mereka, wajadna aba'ana laha abidin. Kami sudah dapatkan karuhun, nenek moyang kami semuanya menyembah kayak gini. Kata Nabi Ibrahim, laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Kalian, bapak-bapak kalian, nenek moyang kalian sesat semuanya. Nabi Ibrahim itu berani nggak ngomong kayak gitu? Mana ada berani ngomong kayak gitu? Nabi itu. Ya, makanya dibenci Nabi Ibrahim mau dibakar. Nggak hikmah gitu. Nabi teh hikmah gitu. Kalau ustadz, dai diusir berarti nggak hikmah itu mah. Berarti para nabi nggak ada yang hikmah. Para nabi Nabi Muhammad mau dibunuh. Nabi Muhammad mau diusir. Ya. Nabi Ibrahim mau dibakar, nggak hikmah. Ya. Benar atau tidaknya, sukses atau tidaknya dakwah itu adalah dengan kebenaran yang disampaikan. Bukan dengan sedikit banyaknya pengikut. Mau ikut mau enggak terserah. Seperti itu para nabi. Ma'alaika illal balag. Tidak ada kewajiban atasmu kecuali hanya menyampaikan. Kata Rasulullah SAW, ada nabi pengikutnya cuma 2 orang. Ada nabi pengikutnya cuma 1 orang. Ada nabi enggak punya pengikut sama sekali. Yang salah siapa? Nabi Allah salahkan? Enggak, hidayah di tangan Allah. Nabi kewajiban mereka hanya menyampaikan. Mau dia dapat hidayah atau enggak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Enggak ada kewajiban Nabi harus menjadikan pamannya masuk Islam, ayahnya masuk Islam, enggak ada. Nabi Ibrahim berjuang untuk menyampaikan dakwah kepada sang ayah, enggak masuk Islam tuh ayahnya. Nabi Nuh berdakwah selama berapa tahun kepada anak istrinya diantaranya? Berapa tahun Kang Dimas? Berapa? 950 tahun. Istri dan anaknya nggak dapat hidayah tuh. Nggak masuk Islam. Wah ini kalau istri Ustadz ini nggak dapat hidayah mah nggak benar dakwahnya. Istri Nabi Nuh. Istri Nabi Lut. Anak Ustadz aja kayak gitu. Anak Nabi Nuh. Kafir. Ya. Hidayah di tangan Allah. Ketika seorang dia mencoba untuk menyampaikan hidayah. Ya. Diterima atau tidaknya. Seorang misalnya jadi asalnya kafir. Dia jadi muslim. Itu di tangan Allah. Asalnya dia kurang baik. Menjadi baik. Itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban mereka para da'i, apalagi nabi saja, kewajiban mereka hanya menyampaikan. Ya, nah, mereka nggak senang Nabi Muhammad SAW mengusik kebiasaan karuhun mereka. Akhirnya, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Dan ketika orang-orang musyrikin mereka membuat makar untuk membunuhmu ya Muhammad, memenjarakanmu seumur hidup, mengusirmu. Mereka membuat makar. Allah membuat makar. Dan Allah sebaik-baik membuat makar. Ketika Rasulullah mau dibunuh, Rasulullah diizinkan oleh Allah untuk hijrah ke Madinah. Ya. Nah, jadi Rasulullah SAW, ya beliau dakwah di Makkah selama berapa tahun? Selama 13 tahun. Kemudian beliau diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Madinah. Berapa Rasulullah dakwah di Madinah? 10 tahun. Total dakwah Rasulullah SAW 23 tahun. Ya, Rasulullah sudah meninggal. Kuburannya ada. Rasulullah sudah meninggal atau belum? Ibu-ibu, Rasulullah sudah meninggal atau belum? Wah, ada yang ragu nih. Rasulullah sudah meninggal atau belum? Enggak, ibu-ibu. Sudah benar, pasti. Insya Allah. Kumaha insya Allah. Insya Allah mah yang belum terjadi, ibu keharapna eta insya Allah.
ya matos. Rasulullah sudah meninggal atau belum? Harus yakin ini. Ini gawat ini. Ya, Rasulullah sudah meninggal. Kumaha. Kan Rasulullah datang di acara-acara. Rasulullah datang ke acara-acara. Datang acara-acara nahon. Ya, jadi Rasulullah sudah meninggal. Ya, meninggal pada hari Senin di waktu duha, sebelum zuhur lah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sakit 2 pekan sebelumnya, atau ada mengatakan 13 hari. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal antara dagu dan dada Aisyah. Ya, dipeluk oleh Aisyah. Ketika Rasulullah sakaratul maut kemudian meninggal, itu di dagu, antara dagu dan dada Aisyah. Mata baina haqinati wa daqinati, antara ini dan ini. Itu dipeluk oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Nah, kemudian ditutup jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab dapat berita Rasulullah meninggal, datang. Melihat Rasulullah terbujur kaku seperti itu. Ya. Kata Umar, "Wahai pingsan, pergilah engkau dari Nabi SAW." Maksudnya Umar bin Khattab nggak menerima Rasulullah itu apa? Meninggal. Ya. Kemudian kata Mughirah, "Ya Umar, Rasulullah meninggal." Diam. Wah, kalau dia kata-katanya kasar Umar bin Khattab kepada Mughirah. Kemudian bilang kepada orang-orang di masjid, "Siapa yang mengatakan Rasulullah meninggal akan kupotong tangan dan kakinya." Ya. Datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Kemudian masuk ke rumah Aisyah, tutup wajah Nabi SAW, tutup jasad Nabi SAW. Kemudian dipeluk oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian dicium kening Rasulullah SAW di antara kedua matanya, dicium oleh Abu Bakar, "Tibta hayyan wa mayyita ya Rasulullah." Engkau wangi, engkau harum, engkau baik di saat kau hidup dan di saat kau sudah meninggal. Dan lan taduk mautatain. Kau tidak akan merasakan 2 kematian. Kematian sudah kau lewati sekarang ini. Ya, kemudian ditutup oleh Abu Bakar. Abu Bakar keluar ke masjid. Kata Abu Bakar kepada Umar, "Duduk." Gak mau. Umar marah-marah terus. Akhirnya Abu Bakar berbicara. "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut." Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Siapa yang menyembah Allah, Allah maha hidup dan tidak akan mati. Ya, jadi Rasulullah sudah meninggal. 3 hari setelah itu dikuburkanlah Rasulullah. Hari Rabu. Rasulullah meninggal hari Senin. Hari Rabunya baru dikuburkan. Ya, karena dibentuk dulu pemimpin. Belum ada pemimpin pada saat itu. Barulah kesepakatan terjadi di hari Rabu, yang menjadi pengganti Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Barulah Abu Bakar memerintahkan untuk dimandikan Rasulullah, dikuburkan Rasulullah di mana beliau wafat. Ya. Jadi Abu Bakar dan kaum muslimin tahu ditunda penguburan Nabi SAW itu karena nggak akan mungkin jasad Nabi itu dimakan binatang bumi, nggak akan rusak, nggak akan busuk, nggak akan bau. Ya, jasad Nabi SAW. Nah, jasad para Nabi seluruhnya. Kemudian memang seperti itu. Ya, dan Abu Bakar mendengar dari Rasulullah SAW di mana Nabi meninggal, di situ dikuburkan. Karena itulah dikuburkan Rasulullah SAW itu di kamar Aisyah. Ya, karena Aisyah sedang memeluk Nabi di kamar itu. Nah, disitulah Rasulullah dikuburkan. Ya, disitulah Rasulullah SAW dikuburkan. Tapi sekarang kita lihat di sebelah apa ya? Ya, di sebelah Masjid Nabawi, nggak termasuk masjid itu. Ya, bukan termasuk masjid. Ya, di sebelah Masjid Nabawi itu kuburan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sudah meninggal, tetapi agama beliau Allah jaga sampai hari
kiamat. Nah, inilah agama beliau. Nah, sekarang kita belajar bagaimana bisa berislam dengan Islamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Taraktukum alal bayda, lailuha kanahariha, la yazighu anha illa halik." Aku tinggalkan kalian di atas terang benderang, malamnya bagaikan siangnya, dan tidaklah seseorang dia tergelincir dalam agama ini kecuali dia binasa. Taraktu fikum tsaqalain lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Aku tinggalkan untuk kalian dua yang sangat berat, dua yang sangat besar, dan kalian tidak akan sesat andaikan kalian berpegang dengan keduanya. Kitabullah wa sunnati. Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi acuan kita untuk beragama, untuk berislam, untuk sholat, puasa, iman, akidah, ya itu semua harus ada sumber dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berislam itu bukan menurut kelompok, golongan, partai, organisasi, ya sampai madhab. Sampai madhab kita pakai seluruh madhab yang ada. Mereka ulama-ulama madhab, ulama-ulama sunnah. Ya, dengan sebab mereka kita bisa lebih memahami ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi satu-satunya manusia yang wajib untuk kita ikuti hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gak ada yang lain. Ya, andaikan madhab Hambali benar sesuai dengan dalil, kita ikuti itu. Andaikan madhab Syafi'i benar sesuai dengan dalil, itu yang kita ikuti. Jelas ini? Ya, karena satu-satunya manusia yang wajib untuk kita ikuti hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kelompok, apalagi golongan, gak ada. Ya, taib. Nah, ini baru mukaddimah tentang Muhammad. Asyhadu anna Muhammadan. Nanti kita akan baca lagi apa saja keutamaan-keutamaan Nabi, belum lagi. Ya, taib. Sekarang kita bahas Muhammad. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Abdullah wa rasuluh. Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah. Apa maksudnya hamba Allah? Nabi Muhammad mempunyai sifat seorang hamba. Apa sifat seorang hamba? Menghambakan dirinya kepada Allah, maksudnya beribadah kepada Allah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam surat tahajud. Surat apa yang dibaca ibu-ibu dapat hadiah nih? Satu rakaat apa yang Rasulullah baca? Panjang sampai bengkak pecah kaki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu kalau pergi dari Bandung ke Jogja, duduk di bis atau di kereta, kaki bengkak kan Bu ya? Kaki jadi sendal jepitnya jadi apa? Jadi sesek gitu. Darah turun. Ya, nah Rasulullah berdiri itu. Lama Rasulullah berdiri sholat. Ya. Surat apa yang dibaca? Mangga ibu-ibu dapat hadiah, silakan. Akang-akang. Ini malu-malu nih kayaknya nih ya. Ababian, Al-Baqarah, An-Nisa, satu lagi. Masya Allah. Al-Baqarah 300 ayat. An-Nisa, Ali Imran 5 juz. 5 juz itu berapa lembar? 50 lembar lebih. Masih muda gitu kayak kita gitu Rasulullah baca ini. 60 tahun umurnya. Bukan masih umur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun lebih Rasulullah. Satu rakaat eta teh, bukan satu kali, bukan 11 rakaat, satu rakaat 5 juz. Kira-kira tuh gimana? Kata Aisyah, ya Rasulullah, kenapa kau harus lakukan seperti ini? Sampai Aisyah saja kasihan melihat Rasulullah sholat seperti itu. Ya beliau nangis. Kadang di akhir Ali Imran itu 10 ayat terakhir, wailun liman yaqra'aha wa lam yatadabbaraha. Celakalah dia yang membaca 10 ayat terakhir surat Ali Imran ini kemudian dia tidak mentadabburinya. Inna fi khalqis samawati wal ardi fil laili wan nahari ayatil lil albab sampai akhir. Celakalah dia yang membacanya tetapi dia tidak mentadabburinya. Kata Rasulullah SAW. Nangis. Basah janggut Nabi SAW. Basah baju beliau sebelah sini. Basah tanah di mana beliau berdiri. Nangis. Diulang terus.
10 ayat tersebut oleh Nabi SAW. Sampai selesai Rasulullah mengatakan, celakalah yang dia membacanya kemudian dia tidak mentadabburinya. Ya. Nah, Rasulullah seorang hamba Allah. Beliau beribadah, beliau berpuasa, beliau bersedekah, beliau haji, beliau umroh, beliau berjihad. Tadi hamba Allah. Hamba Allah orang yang beribadah kepada Allah. Ini makna hamba Allah yang pertama. Ya. Makna hamba Allah yang pertama tadi apa? Dia yang beribadah kepada Allah. Jawaban Rasulullah kepada Aisyah, ya Aisyah, afala akuna abdan syakura? Ya Aisyah, apakah tidak sepantasnya aku ini menjadi seorang hamba yang bersyukur? Untuk bersyukur Rasulullah seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, apa makna hamba Allah? Maksudnya adalah Rasulullah manusia. Seperti halnya kita. Kata Allah di akhir surat Al-Kahfi, "Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya." Katakanlah, sesungguhnya aku ini adalah manusia mislukum. Nah, ini mislukum nih. Ini mislukum nih. Bahasa Arabnya ini sama ini nggak ada bedanya nih. Semuanya sama. Semuanya sama. Tutup botol ini dua ini sama nih. Besarnya sama, mereknya sama, warnanya semuanya sama. Mislukum. Rasulullah itu sama, materialnya kayak kita, kulitnya sama dengan kita. Ya, sama semuanya. Ya, mislukum kata Allah Subhanahu wa taala. Bedanya apa? Yuha ilayya. Aku diberi wahyu, kalian enggak. Itu bedanya cuma. Rasulullah berdarah enggak waktu perang? Kapan? Perang apa itu? Ketika perang Uhud, pelipis Rasulullah pecah. Tadi yang ketika dilindungi oleh 70 sahabat yang tidak berpedang itu, ada juga kena pedang, ujung pedang kena ke pipi Nabi SAW, sobek. Rasulullah codet Rasulullah SAW itu ininya. Ya. Kemudian gigi Rasulullah patah. Gigi Rasulullah SAW patah. Berumuran darah wajah Nabi SAW. Nah, ini Rasulullah itu istilahnya? Beliau itu bukan sosok yang disembah. Beliau itu manusia biasa seperti halnya kita. Berarti Rasulullah di sini nggak punya ilmu kebal, ya? Hah? Ayah ajangan di mana ngajarkan ilmu kebal tuh? Ada ya? Ada di kade kuat. Itu ilmu setan itu. Pastikan itu ilmu setan. Walaupun pakai nama ustadz, walaupun pakai nama sholat, puasa, baca Quran. Itulah tipu daya iblis kepada kaum muslimin. Kalau seandainya ilmu kebal tersebut ilmu yang hak, ilmu yang benar, maka akan Allah berikan kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Jelas ini? Kalau ilmu tersebut benar, akan Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ilmu naon anu karena dikasih kayak gini, tenaga dalam nggak langsung ngajarum palik. Ilmu naon eta teh? Apa? Kanuragan. Ya. Tenaga dalamnya, pokoknya mah diginiin tuh pada ngaracelang begitu. Teh. Itu ilmu setan itu. Pakai nama ustadz, nama kiai, pondok pesantren, pakai nama kayak gitu agar kaum muslimin tertipu mereka. Ya. Kalau seandainya itu ilmu yang hak, ilmu yang benar, akan Allah berikan kepada siapa? Rasulullah tekudu pakai pedang atau baju perang, pakai panah, langsung webrat kieu. Ya enggak? Karena itu ilmu setan, dibungkus sama Al-Qur'an. Kaum muslimin bisa melakukan kesyirikan. Tadi dibungkus dengan ini mah pakai Al-Qur'an. Ini mah ilmu putih bukan ilmu hitam. Ima datangnya ti malaikat lain terjuri, lain setan. Ya, banyak ya. Jadi itu permainan iblis namanya. Banyak ditulis oleh para ulama, buku-buku. Ya, kitab-kitab bagaimana para setan, para iblis mereka memperdaya kaum muslimin dengan ilmu-ilmu tadi, ya. Baik. Nah, Rasulullah itu manusia. Maksudnya manusia apa? Rasulullah makan.
Rasulullah minum. Berarti Rasulullah lapar nggak? Lapar sampai Rasulullah SAW menyelipkan di ikatan sarung beliau 3 kerikil. Sahabat-sahabat 1 kerikil tuh. Rasulullah sampai 3 kerikil menahan lapar. Ya, menahan lapar. Rasulullah haus, Rasulullah lapar, Rasulullah belanja ke pasar. Ini semua kan dalam Al-Quran banyak sekali. Mali hadar Rasul yakulu ta'am. Kata mereka orang-orang musyrikin Quraisy, kenapa ini Rasul makan makanan, wa yamshi fil aswaq, dan juga pergi ke pasar. Kalau yang namanya Rasul tuh malaikat atuh. Gak pernah makan, gak pernah tidur. Kalau yang Allah utus malaikat kepada kita, banyak lagi celotehannya. Itu kan malaikat, gak makan, gak tidur, kuat. Hari kita mah lapar, ngantuk. Wah, banyak alasan. Sholat 5 waktu terjadi. Ya. Nah, kemudian nih, Rasulullah SAW, beliau manusia biasa. Beliau tidur, beliau terluka, beliau sakit. Ya. Nah, kemudian ada kekurangannya beliau juga sebagai hamba Allah. Apa itu? Beliau hamba Allah, manusia. Apa kekurangannya Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, innama ana bashar. Ansa kama tansaun. Sesungguhnya aku ini manusia seperti kalian. Aku lupa seperti halnya kalian lupa. Rasulullah kadang sholat zuhur 5 rakaat. Pernah. Rasulullah kadang sholat zuhur atau asar 2 rakaat. Pernah. Tapi dengan itu kita menjadi tahu hukumnya. Kita kan sok lupa ogenya. Lupa kadang-kadang yang rakaat sabaraha, rakaat kedua, rakaat katilu, kan gitu kadang-kadang. Ya. Nah, jadi kita tahu syariatnya. Rasulullah kadang lupa seperti itu. Innama ana basyarun. Kata Rasul, aku ini manusia biasa. La'alla ahadukum alhanu min ba'd. Bisa jadi salah seorang di antara kalian lebih fasih daripada saudaranya. Berhukum nih, ada 2 orang datang bersengketa, datang ke Nabi. Ya, kata Rasulullah, aku ini manusia. Ya, aku nggak tahu ilmu gaib. Nggak tahu ilmu gaib Rasulullah. Bisa jadi salah seorang di antara kalian dia lebih fasih menyampaikan hujahnya kepadaku. Yang ini nggak fasih nih. Dan aku memberikan hak kepada yang salah. Maka ambillah bara neraka, kata Rasulullah SAW. Rasulullah nggak tahu ilmu gaib. Ya, Rasulullah SAW beliau sakit. Rasulullah SAW beliau meninggal. Beliau sebagai hamba Allah. Nah, 3 ini. Apa hamba Allah? Beliau beribadah. Hamba Allah manusia biasa. Hamba Allah beliau pun ada kekurangan seperti halnya manusia memiliki kekurangan. Yaitu apa tadi? Seperti lupa, Rasulullah sakit, Rasulullah meninggal. Jelasin ya. Rasulullah sedih, dan ada. Baik, barakallahu fikum. Sekian dulu. Ya, jangan terlalu panjang, bisi panas. Ya. Baik, kita lanjutkan insyaallah di lain waktu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.